Kiai Haji Abdul Razak, salah seorang ulama yang lagi viral karena kemudian mengomentari apa yang dilampirkan di dalam YouTube sosial Rubail Abbas, di mana di sana dia melampirkan pernyataan soal bagaimana musbahah taklid terhadap nasab Lambak Lawi. Dan hal ini bagi Kiai Haji Abdul Razak agar para ulama ini belajar kembali soal ilmu nasab kalau ada kesempatannya katanya. Dan hal ini menuai kecaman dari para muhibbin musbahah sampai kemudian menelpon Kiai Haji Abdul Razak, tapi tidak tersambung karena yang ditelepon adalah layanan atau hotline pondok pesantrennya. Kenapa mesti diingatkan, Gus? Sebab membahas masalah nasab ini penting. Ojo sampean beranggapan Gus Baha, Uwah dan Uwas itu terlalu alim sehingga urusan begini dianggap tidak penting. Itu sampean salah menganggap itu. Cuman saya heran, mereka ini kan orang alim. Orang alim tuh gak mungkin taklid, ilmunya tinggi. Mosok urusan nasab taklid, kenapa nggak boleh taklid, Gus? Nasab itu ilmu pasti. Ujang, Nyai, Akang, Bager, Juragan. Engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Buta Pandita Lopi Kabupaten Bulukumba. Ada video yang sangat menarik di mana Kiai Haji Abdul Razak itu dipersekusi lewat telepon melalui jaringan telepon pesantrennya. Tetapi kemudian ada beberapa hal yang disampaikan oleh sang penelpon yang mengaku muhibbin daripada Gus Baha, Uwas dan Uwah. Ya, sebelumnya memang Kiai Haji Abdul Razak pernah memberikan saran kepada 3 ulama yang sudah sangat terkenal dan masyhur ini agar belajar soal ilmu nasab, karena memang ilmu nasab ini adalah sesuatu yang kita tahu bahwa ilmu nasab ini adalah ilmu pasti. Ilmu pasti, jadi sesungguhnya memang tidak boleh orang taklid buta. Bagaimana pernyataan daripada Kiai Haji Abdul Razak menanggapi persekusi lewat telepon yang dilakukan oleh orang yang mengaku muhibbin Gus Baha? Coba kita simak secara bersama-sama. Kenapa mesti diingatkan, Gus? Sebab membahas masalah nasab ini penting. Ojo sampean beranggapan Gus Baha, Uwah dan Uwas itu terlalu alim sehingga urusan begini dianggap tidak penting. Itu sampean salah menganggap itu. Cuman saya heran, mereka ini kan orang alim. Orang alim tuh gak mungkin taklid, ilmunya tinggi. Mosok urusan nasab taklid, kenapa nggak boleh taklid, Gus? Nasab itu ilmu pasti. Ujang, Nyai, Akang, Bager, Juragan. Saya mulai untuk membahas ganjalan orang yang kemarin katanya nelpon ke nomor layanan pesantren. Kemarin yang terima admin katanya ada yang nelpon, Pak Yai, nadanya sedikit tinggi, yang menganggap panjenengan telah merendahkan Gus Baha, panjenengan telah merendahkan Uwah dan juga Uwas. Dan yang kedua katanya meminta agar jangan melibatkan mereka untuk berbicara masalah nasab. Ngaku sebagai muhibbin Gus Baha. Masya Allah. Aku ora percaya. Uang model ngene iki ngaku muhibbinnya Gus Baha, ora percaya belas aku. Cuman mungkin sampean wae sing kemarin nelpon, mungkin sampean pernah dengar ceramahnya Gus Baha. Saya akan ngasih tahu kepada sampean dengan bahasanya Gus Baha aja, dengarkan. Kowe nek goblok aja demen-demen gobloke. Titik gobloke, cok bagi-bagi karo wong akeh. Lho kalimat endi sing mbok sangkakno karo aku merendahkan
Gus Bahak merendahkan uas itu kalimat sing endi? Yang kemarin videonya diupload oleh admin itu kalimat yang mana? Goblok. Goblok kok nemen ya sampean iku rek. Ya Allah, ya apa sampean iku? Kemarin itu jelas tak sampai nol. Nek barangku Gus Bahak uah dan juga uas ini tidak ada waktu untuk membuka kitab-kitab nasab dari abad ketiga Hijri sampai abad Kiwari. Ingatkan. Kenapa mesti diingatkan, Gus? Sebab membahas masalah nasab ini penting. Ojo sampean beranggapan Gus Bahak uah dan uas itu terlalu alim sehingga urusan begini dianggap tidak penting. Itu sampean salah menganggap itu. Ngerti? Ketika orang alim itu menyampaikan amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, maka konsekuensinya itu mesti mensucikan siapa saja yang diimani di situ. Allah, malaikat, kitabnya, dan juga Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekedar sami'an wa ta'an. Lah sampai nek gak merasa gak alim ya ojo dianggap omonganku. Ngikit saya sampaikan kepada orang-orang yang alim, sampean gak alim, maca Quran gak iso, gak masuk sampean. Tapi orang alim itu merasa saya punya kewajiban untuk mensucikan, untuk meninggikan derajat Rasulullah. Sehingga kalau ada orang yang mengaku-ngaku sebagai ahlul bait Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lah terus kelakuannya kelakuan bejat itu apa? Kowe gak izin lah. Wis ngaku duriyah, baru ngono terus ngaku sebagai ahlul bait. Bayang nek ngaku ahlul bait Nabi terus kelakuannya bejat, hadisnya dipalsukno, bahkan makam juga dipalsukan. Mbok sampean mikir, apa sampean tidak merasa malu sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW? Minimal sampean malu kepada Rasulullah kalau sampean tidak berjuang untuk menegakkan hak ini. Coba sampean waca nek iso maca Quran, buka surat 33 ayat 33 terakhir sampean waca. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur riza ahlal baiti wa yutahhirukum tathhira. Bolak-balik tak sampai no ayat iki. Sebab ayat iki ku untuk menafsirkannya tidak butuh ahli tafsir. Sampean terjemahno karo bahasa Indonesia to wis ngerti. Nek sak temene Allah iku tidak sekedar mensucikan Nabi tok, tapi siapa saja yang sebagai ahlul baitnya itu Allah jaga kesuciannya. Lah terus ana wong sing tukang zina, bahkan ada yang mengatakan sampean melu Quran gak melu Habib sesat. Mbake sampean rungokno karo ati aja karo kuping ngomong ngene iki. Jok nemen-nemen gobloke sampean. Sampean boleh jadi muhibbinya siapa saja, tapi mbok yao pakai akal waras untuk mensucikan agama Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang sudah Allah bersumpah kepadanya, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sak temene Muhammad iku iya utusane Allah, ala siratim mustaqim, ing atase jalan kang bener, jalan kang istiqomah. Apa jalan istiqomah itu? Mengenalkan Islam, mengenalkan Allah kepada seluruh khalayak rame, ya termasuk sampean sing untuk hidayah itu, sampean sing ngaku-ngaku muhibbin Gus Bahak itu. Mesake aku karo Gus Bahak nek dhewe muhibbin koyo kon. Nggih, apalagi sampai sampean pesen jangan melibatkan mereka dalam masalah pernasaban. Sing melibatnya itu sapa? Cuman saya heran, mereka ini kan orang alim. Orang alim tuh gak mungkin taklid, ilmunya tinggi. Mosok urusan nasab taklid. Kenapa nggak boleh taklid, Gus? Nasab itu ilmu pasti. Ujang, Nyai, Akang, Bager, Juragan.
Nasab iku ilmu pasti, ora iso dikira-kira. Jadi kalau ada seseorang mengaku durian seseorang, ya wajib menunjukkan buktinya. Paham ya? Apa dikira sampean aku baru kali ini tak ngomong ke nasab. Nasab ini dibahas sudah beberapa tahun yang lalu. Mungkin sampean baru melihat video saya kemarin, lalu sampean memberikan framing yang negatif, padahal sampean gak delok video ini, gak mendengarkan mungkin. Hanya sampean baca judul tok. Wong goblok yang meniku menyimpulkan dari judul. Males moco, males dungokno, judul disimpulkan, lalu marah-marah. Muhibin gemblong ini. Ya, jadi ini perlu diklarifikasi, ini perlu kami sampaikan supaya tidak ada misunderstanding. Mau saya dekat sama beliau, Pak. Jarak rumah saya dengan rumah Gus Baha itu cuma 20 menit. Jadi saya tahu persis siapa beliau. Ya, sampean makanya lihat video saya secara umum, secara utuh di channel ini. Semua video-video saya sampean lihat, supaya sampean juga kenal siapa saya. Ya. Saya kira jelas ya apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Razak. Ini kita bisa menyimak secara bersama-sama bahwa sekali lagi penegasan yang paling penting bahwa yang namanya ulama sebagai orang alim, orang yang pintar, ya memang luar biasa kalau langsung taklid buta begitu saja. Jadi apa yang disarankan saya kira itu sangat masuk akal, apalagi sekali Gus Baha yang digiring-giring namanya masuk dalam diskusi soal nasab ini. Itu juga kita sampai hari ini belum tahu persis apakah betul Gus Baha mengatakan seperti itu atau bagaimana. Karena jangan sampai juga itu hanya candaan-candaan, biasanya kan yang namanya ulama NU itu ya lebih kadang-kadang melakukan candaan-candaan. Nah itu kemudian yang dianggap serius oleh masyarakat. Karena itu kalau saya saran Kiai Haji Abdul Razak, termasuk saya kira Kiai Haji Imanuddin terhadap ulama-ulama yang mengaku alim, cerdas, agar belajar soal ilmu nasab. Jadi sekali lagi ini soal ilmu pasti. Jangan kemudian jamaah yang begitu banyak, yang begitu besar. Karena kita tahu bahwa mereka ini rata-rata banyak jamaahnya, jangan sampai terdoktrin buta juga. Karena ikut dengan ulama-ulama yang membuat fatwa atau yang membuat pernyataan mengisbat nasab Kelambak Lawi. Saya kira itu yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.